Gojek bisa mendigitalisasi ojek, kita juga pengen membantu warung makan. Resep bisa dicuri, tapi foundersnya kan beda, eksekutornya beda. Founders Theory. Hai folks, hari ini kita kedatangan kayaknya sih calon gubernur Jakarta. Peter Shearer. Calon gubernur. Aduh. Kok? Iya, yes. Balihonya di mana-mana nih kok. Sebelum kita masuk ke bisnis Koko, Iya. pertanyaan aku pertama adalah itu kan ada baliho Koko sama Bu Veronica Tan tuh. Betul. Terus DKI maju gitu kan. Coba kok ceritain kok bagaimana dari bisnis terjun ke politik nih kok. Jadi ceritanya, ini pertama kali di-spill nih kayaknya. Tapi sebenarnya udah di-spill juga. Itu kan sebenarnya campaign ya gitu. DKI itu kan sebenarnya singkatan Dukung Kuliner Indonesia. Gitu. Jadi bukan real DKI. Bahkan DKI sendiri kan sebenarnya udah IKN. Ya. Jadi sebenarnya daerah khusus Jakarta sebenarnya gitu. Tapi kenapa akhirnya kita tetap pakai DKI karena yaitu singkatan Dukung Kuliner Indonesia gitu. Kita punya hati supaya makanan Indonesia ini bisa seterkenal makanan Jepang, Chinese, Thailand, bahkan Vietnam food kan juga udah terkenal, Indian food gitu. Tapi Indonesian food ini kenapa nggak terkenal di luar sana gitu. Kayak orang dengar makanan Indonesia, orang luar juga udah takut nih kira-kira makanan apa gitu. Padahal kalau kita lihat Indonesia kan makanannya everyone pasti agree gitu. Semua makanan Indonesia tuh enak-enak. Nah saya punya dorongan kayak ayo dong Indonesia nih jangan cuma terkenal keindahan alamnya, kekayaan alamnya. Tapi kita pengen supaya Indonesia ini juga terkenal karena kenikmatan kulinernya gitu. So that's the point. Nah itu yang pengen kita gaungkan lewat ayo bersama DKI Maju. Sebenarnya kan jadi ayo bersama dukung kuliner Indonesia maju gitu. Tapi lucunya karena itu gimmick, of course kan ada teasernya dulu yang tadi tuh ayo DKI majunya. Tapi ternyata teasernya lebih heboh dibanding Programnya. dukung kuliner Indonesia. Ya kan. Jadi ya apapun itu yang penting kan orang tetap ngomongin ya kan. Publicity publicity juga maksudnya bagus juga kan gitu. Ya udahlah orang tetap omongin, at least orang jadi penasaran, akhirnya orang cari tahu dan akhirnya orang ke-trigger buat cari tahu dan tahu jawabannya. Ujungnya sih pengennya udah dukung kuliner Indonesia gitu. Ayo DKI maju gitu. Nice, keren. Koko lewat melakukan itu lewat sayembara yang Koko muter ke Indonesia itu? Salah satunya lewat Sayembara Rasa. Jadi Sayembara Rasa itu sebenarnya sebuah program di mana kita keliling beberapa kota. Kita pengen cari talenta-talenta kuliner lokal yang sebenarnya patut untuk dibuat senusantara gitu. Yang pengen istilahnya tuh orang Indonesia ini harus tahu nih di kota ini nih ada makanan ini nih gitu. Terkenal nih, enak nih. Jadi jangan sampai cuma segelintir orang aja yang tahu, kan sayang gitu. Kita perlu satu Indonesia juga tahu sebenarnya bahwa di kota ini makanan khasnya ini. Terus kemudian mereka juga bisa akhirnya ujung-ujungnya bangga kalau misalnya wah Indonesia seru banget ya di setiap kota ini ternyata ada makanan yang enak-enak gitu. Jadi Sayembara Rasa itu program di mana kita memang mencari talenta-talenta. Nah, programnya tujuannya untuk apa? Nggak cuma sekedar cari doang, terus setelah itu diapain. Nah, diapainnya itu yang kita sebenarnya itu yang kita lakukan lewat apa yang kita kerjakan lewat Wahyu Ventures nih. Jadi kita pengen si UKM ini kan banyak yang masih skalanya UKM. UKM inilah yang sebenarnya mereka perlu bantuan. Secara produk mungkin mereka udah oke gitu ya. Secara bisnis mungkin mereka juga udah oke. Tapi kita kan pengen mereka nggak cuma sekedar gitu-gitu aja. Kita pengen mereka terus berkembang. Nah untuk berkembang kan tentunya perlu fondasi yang bagus, fundamental yang kuat. Nah tugas saya Wahyu Ventures inilah yang menguatkan kaki-kaki mejanya, pilar-pilarnya. Supaya mereka ketika mereka berkembang, mereka nggak malah roboh suatu saat nanti. Tapi udah punya fondasi yang kuat gitu. Nah apa aja yang kita kuatin sebenarnya ada 8 hal. Gitu. Yang pertama itu sebenarnya dari sisi produk. Ya produk sih sebenarnya mereka rata-rata udah oke ya. Cuma kan mungkin sometimes ketika mereka di scale up
Rasa belum tentu sama, rasa belum tentu standar gitu. Nah kita pengen make sure produk mereka ini siap untuk di scale up, punya standarisasi yang sama gitu kan, punya resep mungkin, atau mungkin juga secara produk mungkin kalau mereka kemahalan kita bisa perhatikan COGS-nya gitu ya. Kita benar-benar kayak bantu untuk supaya produk mereka bisa punya standar dan siapa tahu juga bisa create produk-produk baru gitu. Nah yang pertama tuh produk. Nah yang kedua itu bisnis strategi biasanya. Kadang mereka cuma jalanin bisnis as it is gitu. Mereka nggak punya bayangan 3 tahun lagi mau dibawa kemana sih bisnisnya, 5 tahun lagi mau dibawa kemana gitu. Nah kita bantu mereka untuk guidance atau brainstorming atau bikin blueprint gitu ya. Yuk 3 tahun lagi nih usaha Bapak nanti bisa seperti ini ya gitu. Kita ngobrol gitu. Nah dari sana kita juga bantu liatin people-nya. Orang-orangnya karena bisnis F&B people yang paling banyak dikeluhin founders biasanya gitu. Banyak keluar masuk gitu ya. Tapi bisa juga karena orang-orang ini gak ngerti perusahaannya mau dibawa kemana. Bisa jadi orang-orang gak betah juga karena di dalam company-nya belum ada value yang kuat gitu. Jadi makanya kita juga sangat ngeliatin yang punya culture ini gak cuma perusahaan besar loh. Tapi di dalam setiap perusahaan ya memang harus ada value and culture yang bisa founders terapkan gitu. Jadi maksudnya kok bantu rekrutmen juga? Bantu bukan cuma rekrutmen sih mungkin kita partneran ya dengan third party gitu ya. Tapi itu kok bantu untuk si bisnis ini? Iya kita bantu untuk dari sisi lebih ke orang-orang seperti apa yang tepat untuk masuk ke Yang open recruit F&B siapa ini. kok? Yang open recruit tetap mereka. Kita cuma bantu memfilter kira-kira karyawan seperti apa. Ini contoh ya misalkan. Soalnya kendala kan kadang-kadang ya kok UKM itu sebenarnya sesimpel mereka tuh bingung Iya. cara rekrut karyawan gitu. Mereka Benar. cuma taruh kertas di Benar. depan restoran udah Benar. pokoknya dicari waiters. Benar, iya. Makanya kadang udah urgent butuh orang langsung di hire, terus langsung dicemplungin gitu tanpa ada brief yang jelas, pasti banyakan deh percaya deh, culture shock tuh, yang kayak wah tiba-tiba kerjaan sebanyak itu terus udah gitu besok nggak show up lagi tuh gitu. Jadi memang kita juga bantu untuk yang kayak meminimalisasi resiko kayak gitu. Ya jadi kayak balik lagi produk, bisnis strategi, terus kemudian tadi soal people, sales, marketing, branding, financial juga kita bantu liatin karena banyak UKM juga yang finansialnya berantakan gitu ya. Terus terakhir produk, finansial, terus kemudian operasional. Operasionalnya juga kita liatin, maksudnya operasionalnya ini lean apa enggak, efisien apa enggak, inventory-nya kayak gimana sih gitu. Karena F&B juga operational detail is very important gitu. The detail is the devil gitu kan istilahnya. Kalau misalnya nggak kita hati-hati, yang ada malah boncos gitu. Jadi ya itulah kita pengen merangkul UKM supaya mereka punya fundamental yang kuat, supaya mereka ketika di scale up mereka siap. Terus harapannya ketika mereka besar ya ujung-ujungnya kan makanan Indonesia yang bisa semakin dikenal gitu. Tulang punggung Indonesia kan UMKM. Betul. 90% lebih. Lebih, betul. Hampir rata-rata UMKM terjunnya di bidang F&B. Itu bisnis yang paling mayoritas. Iya. Jadi ini kan tulang punggung yang bagian paling pentingnya nih kok ya. True. Nah, terus kok bantuin itu karena pakai terminologi bantuin. Iya. Namanya pebisnis kita pasti mikir bantuin. Duitnya Ini maksudnya gimana nih? Gimana cara hidupnya? Gimana cara hasilin duit? Maksudnya apakah Koko invest mereka? Iya. Atau mereka harus bayar malah ke Koko buat jalanin, ya gue bantuin ini gini-gini tapi bayar sebulan 5 juta atau gimana sih kok? Iya. Jadi mungkin di luar sana banyak beberapa model ya. Ada yang kayak konsultan berarti kan dirapihin, diberesin, terus kemudian mereka bayar bulanan gitu ya. Ataupun based on project gitu ya, dirapihin selesai gitu. Nah kita mungkin lebih dalam lagi gitu. Kita tuh pengennya bahkan kita sampai punya equity di dalam F&B yang kita bantuin. Kenapa kita pengen ada equity? Supaya kita punya tanggung jawab yang lebih dalam dan lebih besar gitu. Dan kita juga jadi punya feeling,
punya perasaan yang ini kita punya juga loh. Jadi kita punya semangat yang lebih lah istilahnya buat bantuin mereka gitu. Jadi lewat equity itulah yang sebenarnya kita harapkan ke depannya kelak itu yang akan jadi investasi kita nanti gitu. Jadi ini investasi lah kita bilang ya. Oke, kita bantu mereka, kita juga mungkin bisa taruh investment ke mereka gitu ya. Entah itu dari kita ataupun networknya kita gitu ya. Dengan harapan yaitu kita punya kita punya saham di mereka. Suatu saat ketika mereka besar nanti ya kita yang akan menikmati hasilnya juga gitu. Ya yang mana sebenarnya itu win-win solution buat semua pihak. Betul. Karena mereka juga butuh bantuan. Betul. Mereka juga pasti butuh pendanaan dan investasi. Betul. Dapat strategi partner gitu ya. Betul. Ya mereka kayak jadi treatmentnya kita bukan kayak klien dan vendor. Kita treatmentnya as a partner gitu. Jadi kayak saya selalu bilang ya, pokoknya anytime kalau punya masalah dan ingin tanya gitu ya, atau mau bisa kontak saya kapan aja. Mau online atau mau offline, kalaupun saya bisa juga dengan senang hati. Karena balik lagi, hati kita kan pengen bantu mereka. Kita benar-benar, apalagi kita punya equity di dalam gitu. Kita punya tanggung jawab yang lebih supaya mereka bisa di-improve bisnisnya. Wow. Tapi semisal Koko tidak invest, ada opsi misalnya, oke, bantuin kok dari Wahyu Ventures, bantuin kita dari sisi fundamentalnya, nanti kita kasih saham kosong gitu, atau gimana sih? Sebenarnya to be transparent, to be honest, banyak yang nawarin kayak gitu. Tapi kita pengennya fair aja, ya kan? Prinsipnya kan Cheng Li Cincai Cuan gitu. Ya kita pengennya juga kita pengen fair juga sama mereka gitu. Jangan sampai mereka kasih saham kosong, terus kitanya take it for granted gitu. Saya lebih prefer win-win di mana kita pengen melakukan sesuai dengan kapasitas kita. Nih kayak contoh, tahun ini kita cuma pengen invest di 6 gitu. Ya udah cuma 6 aja yang saya cari gitu. Bukan berarti wah banyak yang mau kasih saham kosong nih, saya mau jadi 20 deh. Bisa gak? Ya bisa aja gitu. Cuma kita nggak seperti itu. Kita pengen being fair, kita pengen melakukan yang terbaik lewat sesuai dengan porsinya kita aja gitu. Ya udah 6 ya 6 aja gitu. Jadi makanya very selective lah gitu. Jadi yang daftar program kita aja total kan 1.900. Buset. Nyarinya 6. Nyarinya 6 gitu. Karena ya kita ngerti kapasitas kita ya cuma 6 doang nih di tahun ini gitu. Tapi ya tahun depan kita ada 12 gitu. Jadi makanya hopefully bisnis mereka udah growing, tim kita juga hopefully udah bisa lebih punya kapasitas lebih gitu. Jadi ya tahun depan semoga juga jadi bisa lebih banyak lagi. Wow. Gitu. Kalau nyari 6 datang 1.900. Itu yang lama seleksinya ya Ko ya? Yes, tapi seperti ini founders theory. Yang paling kita lihat foundersnya dulu sih gitu. Jadi kita sengaja kenapa kita bikin Sayembara Rasa, sebuah program, sebuah kompetisi ataupun ada seminarnya juga. Karena kita lihat foundersnya pengen belajar apa enggak gitu. Kalau misalnya mereka datang terus kita bikin hari biasa juga ya kan. Apakah mereka mau luangin waktu, mau bayar harga untuk itu. Jadi sengaja kita bikin memang ada filter-filternya. Karena emang itu part dari kita menyaring juga mana founders yang benar-benar punya hati untuk belajar gitu. Kok dari 1.900 itu kan berarti di setiap kota sekian ratus gitu ya? Let's say kota Jakarta Koko buka, berapa peserta kok? Jakarta yang daftar memang cukup banyak, tapi yang datang memang terbatas ya, cuma 60. Gitu. Karena mereka tidak mau datang, tidak bisa datang, atau memang Koko tidak bisa? Enggak, dari kita yang nentuin gitu. Kita juga lihat juga ya, maksudnya jangan sampai mereka pada saat daftar kan bisa aja dari, to be honest kan dari 1.900 mungkin ada yang daftarnya ngasal nih, ya kan? Kasih reportnya ngasal gitu. Kita juga mempertanyakan ini bener gak nih, kita juga cek Instagramnya gitu. Yang ngasal-ngasal itu yang udah otomatis kita filter sih. Kita pengen bener-bener yang niat banget gitu. Menarik. Nah ini kita ngomongin Wahyu Ventures, kita ngomongin hari ini. Iya. Tapi Wahyu Ventures kan
tidak dimulai tiba-tiba. Betul. Wahyu Ventures mulai dari mungkin 2008 ya Koy? Wahyunya ya Wahyu maksudnya. ya, Wahyu. Wahyunya itu 2017. 2017. Di 2017 itu Koko sampai terakhir sebelum ke Wahyu Ventures, sederhananya kalau kita bilang Gojek mendigitalisasi tukang ojek pangkalan. Betul. Tokopedia mendigitalisasi toko-toko offline. Mm-mm. Wahyu mendigitalisasi warung makan tradisional. Mm-mm. Warteg, pecel lele, Iya. tukang bakso gitu ya. Iya. Di 2017 kita itu sebenarnya mulai dengan impian tadi. Kita pengen warung makan, warteg, warung nasi, warung Brebes atau apapun itulah ya, yang memang di pinggiran itu mereka bisa punya tempat yang lebih rapi, punya sistem, orang datang makan juga nyaman, harapannya juga omset mereka akhirnya bertambah gitu. Itu memang keinginan kita di awal nih gitu. Nah, dengan harapan Gojek bisa mendigitalisasi ojek, kita juga pengen membantu warung makan. Itu di tahun 2017. Nah, caranya gimana itu kan yang paling penting sebenarnya. Ya kan? Karena balik lagi kita kan bisnis bukan yayasan yang kayak beresin mereka terus kita berharap dari charity donasi, enggak kan, kita juga bisnis yang harus berjalan juga. Nah, jadi otomatis kan pertanyaannya dapat duitnya dari mana nih supaya impactnya bisa semakin besar dan luas. Nah, bisnis model kita yang pertama adalah dari iklan sebenarnya. Dengan harapan tempat mereka diperbaiki, kemudian kita bisa kerjasama dengan beberapa brand yang bisa sponsorin tempatnya supaya lebih baik gitu. Nah, kita 2017-2018 modelnya kayak gitu tuh. Jadi kalau secara sederhana orang kan sering datang nih ke warteg-warteg, terus mereka makan dan mereka lihat poster brand tertentu gitu ya, Betul, atau lihat produk brand tertentu gitu ya. Benar. Itu 2 tahun pertama. Itu 2 tahun pertama. Nah, seiring dengan waktu kan kita juga pengen bisnis yang sustain, ya kan. Kalau misalnya cuma berdasarkan dari iklan, kadang ada, kadang enggak, deg-degan juga kan gitu. Kita pengen bisnis yang kayak sustain. Ini apa nih yang sustain yang setiap kali pasti selalu ada omset gitu. Nah, itu sebenarnya datangnya dari mereka sendiri tuh, dari si pemilik warung, idenya ya. Karena kan kita kerjasama dengan produk FMCG, taruh di kita berharap mereka bisa ada penjualan yang lebih dari produknya. Nah, si warungnya kayak kok jualannya ini aja sih, jual yang lain juga dong biar kita sekalian beli yang lain juga, nggak cuma beli produk FMCG ini aja gitu. Mungkin berasnya gitu ya, sayurannya. Nah, dari sana baru kepikiran ide, wah seru juga ya kalau misalnya saya jadi supplier beras di setiap warung makan, wah saya jadi juragan beras nih gitu kan. Nah, dari sanalah baru muncul bisnis as a supply chain gitu, yang kita pengen mensuplai mereka dengan beberapa kebutuhan mereka. Nah, dari sanalah bisnis model yang kedua tuh, kita akhirnya dapat funding untuk bikin gudang, terus kemudian logistik, terus kemudian bikin sistem kayak gitu. Nah, akhirnya berkembang deh. Mungkin jadi orang tahu, oh Wahyu ya yang sekarang yang bisnisnya supply ke warung-warung ya gitu. Itu di tahun 2018 sampai 2021 ya. Oh, berjalan 3 tahun persis pas COVID-nya pas COVID, ya. Waduh, itu warung makan tuh terdampaknya loh kok. Betul. Nah, balik lagi di 2021 sampai 2021. Kenapa saya bilang sampai 2021? Soalnya itu kan kalau 2000 berapa tuh ya? Yang COVID 2020 ya. Pokoknya karena COVID, bisnis supply chain kan pasti terganggu, ya kan? Siapa lagi yang mau belanja gitu? Atau mereka sendiri juga nggak ada pelanggan yang makan kan? Nah, kita kena dampaknya juga nih. Waduh, omset turun gitu. Nah, tapi di satu sisi kita punya hati buat mereka nih. Gimana caranya supaya mereka ini bisnisnya tetap jalan, supaya karyawannya tetap kerja, nggak dipecat, supaya mereka juga bisa tetap dapat duit, ya kan. Nah, kita berpikir, oh iya, gimana caranya kalau supaya mereka bisa serve orang-orang yang di rumah online, which is kan online. Nah, akhirnya kita minta mereka adaptasi online tuh. Udah, harus onboarding online supaya customer bisa tetap belanja di Maksudnya mereka. dia punya
toko di GoFood atau Yes, GrabFood gitu-gitu betul, ya? betul. Kita Oke. pengen mereka punya toko virtual lah di GoFood, GrabFood. Nah, yang dijual apa? Nah, kalau warung nasi dan lain-lainnya mungkin kan tough. Nah, akhirnya kita bilang, yaudah coba deh jualan produk kita, produk brand dari Wahyu nih. Makanya kenapa yang pertama itu kan bebek goreng bikin tajir nih. Ya. Nah, kita bilang, mau gak nih kalian jadi mitranya bebek goreng bikin tajir. Supaya apa? Supaya kalian operasionalnya juga simple, toh goreng bebek juga sangat sederhana gitu. Nah nanti kalian tinggal goreng terus ada GoFood, GrabFood yang ngambil, kalian dapat duit deh gitu. Ya. Ini gila loh, ini karena gini ya. Ini konsepnya kan cloud kitchen gitu ya. Cloud Ko, ya. kitchen. Cloud kitchennya tapi memberdayakan kitchen yang sudah ada. Betul. Restoran-restoran yang sepi terdampak COVID diberdayakan. Jadi ini sederhananya ya. Mereka misalnya warteg Ibu Ayu gitu ya. Warteg Ibu Ayu masak, aduh ini lagi sepi nih. Tiba-tiba udah Wahyu bilang, udah karena juga nggak bisa beli supplier, nggak bisa beli bahan-bahan baku. Ya udah nih masakin brand saya deh. Yang penting dapur kamu ngebul. Bener. Nah nanti kirim gitu ya. Betul, betul. Nah ternyata jalan banget karena pokoknya kita yang promosiin terus tuh supaya customer online belanjanya bebek goreng bikin tajir yang akhirnya masuk ke dapur mereka. Nah kencang tuh, boom gitu. Kita akhirnya nggak cuma satu brand, akhirnya kita punya 8 brand. Terus kita kerjasama juga mulai berpikir untuk kerjasama dengan brand-brand lain juga. Yuk manfaatin dapur-dapurnya mitra-mitranya kita nih gitu. Jadi bisa dibilang kita tuh paling banyak tuh dapur di mana-mana gitu. Karena terakhir mitra itu sekarang terdaftar terakhir di berapa kok? Kalau misalnya kalau Wahyunya sendiri kan secara universe kita punya 27.000 member. 27.000 warung makan tradisional. Betul. Ya? Iyalah. UKM lah ya, nggak cuma yang tradisional doang sih. Oke. Terus kemudian dari sana yang mitra-mitra untuk yang cloud kitchennya kita punya 400 deh. Karena kita benar-benar jaga supaya tiap 3 kilometer cuma masuknya ke dia doang gitu. Untuk brand itu ya gitu. Jadi booming banget tuh waktu awal-awal pandemi lah ya, sampai pertengahan pandemi. Nah kemudian berubah lagi nih pasca COVID ya kan, orang udah mulai keluar. Kemudian juga platform online juga semakin mahal. Akhirnya cloud kitchen pada tutup. Kita juga pun kena dampaknya sebenarnya gitu. Dimana omset kita juga jadi turun ya kan. Dapur-dapur juga akhirnya mereka juga udah mulai ngebul lagi kan. Banyak yang datang. Jadi kita mungkin bukan jadi prioritas lagi buat mereka gitu. Akhirnya keadaan itu yang membuat kita beradaptasi lagi sih. Ya, maksudnya dalam jangka waktu yang cuman sekitar berapa sih? 7 tahun ya? Iya. Kok ngalamin 3 fase besar banget. Betul. Sebelum COVID, punya bisnis model tertentu pakai iklan, dia COVID. Betul. Pas udah mulai masuk COVID, bikin gimana ya udah cloud kitchen. Betul. Dia selesai COVID-nya. Selesai COVID-nya dapurnya bilang, ya saya ngapain masakin bebek goreng bikin tajir lagi. Udah nih warung saya aja udah rame banget ini, saya masakin aja keteteran. Bener. Itu bisnis model berubah lagi. Gila gitu. ya F&B ya. Seberat itu ya kok ya. Iya. Tapi ya namanya pengusaha ya, adaptif lah ya. Yes. Gitu. Akhirnya justru keadaan itulah akhirnya benar-benar menyaring kali ya. Siapa yang pengusaha yang punya mental untuk survive gitu. Yang kayak kalau di Wahyu nih prinsipnya kita unstoppable. Cocok. Iya kan, kayak apapun yang terjadi pokoknya kita nggak akan berhenti deh gitu sampai mimpi kita terwujud gitu. Nah ini Wahyu Ventures kan salah satu fase baru lagi di mana kita pengen supaya mimpinya tetap sama gitu. Yang kayak kita pengen supaya UKM kuliner Indonesia bisa lebih baik gitu ya, supaya naik kelas. Cuma caranya aja yang beda nih kali ini lewat Wahyu Ventures. Iya, setuju. Jadi kan kalau kata orang kalau goalnya nggak tercapai, never change the goal, tapi change the plan. Change gitu the plan, betul banget. Tapi yang menarik adalah orang biasanya kok pemilik yayasan berhati pebisnis. Yayasannya dipakai buat bisnis. Jadi karena itu minim pajak atau bahkan nggak ada pajak, ini jadi sarana cuci-cuci enak-enak nih. Tapi jarang ketemu pemilik bisnis hatinya kayak pemilik yayasan. Memang kalau ketemu investor jadi susah kok ya. Bener, investor bilang ini lu mau untung apa mau bagi-bagi bisnis. Iya mau jadi tokoh agama nih ibarat kata gitu kan. Kok maksudnya ini kan jadi kayak tadi hatinya kan lebih ke supaya ini bisnisnya si partner bisa jalan dan segala macam.
Nah, terakhir di Wahyu Ventures Koko mau ini dari bahasa Koko mau memperkenalkan cita rasa Indonesia ke dunia. Iya, betul. Berarti endingnya Koko mau bawa brand-brand ini Keluar. buka cabang keluar gitu. Betul. Lebih ke apa? Frozen food, snack atau lebih ke benar-benar gerai makanan jadi gitu kok? Anything yang relate sama makanan, baik itu dia restoran dine in yang bisa buka cabang di luar negeri, ataupun snack yang bisa memang diekspor gitu. Apapun itu pokoknya harus ada bangga Indonesia gitu. Jadi kayak bangga produk Indonesia, harus yang kayak Indonesia banget lah. Nah itu yang kita sebenarnya lagi kerjasama juga dengan Kemenparekraf gitu. Harapannya lewat aksesnya mereka gitu ya, benar-benar bisa bawa deh produk Indonesia keluar gitu. Ya. Tapi orang pasti nanya kok ya, why gitu. Masalahnya Koko tidak terlihat seperti orang Madura atau orang Jawa gitu ya. Koko terlihat lebih seperti orang Korea lah ya. Oh, masa? Iya, dibilang Chinese tapi kayak terlalu slick gitu ya kan. Kalau Chinese biasanya lebih lele pepe gitu. Ya kalau nggak Korea Jepang masih masuk gitu ya. Masa? Wih. Ya, tapi masalahnya nggak kelihatan seperti, maksudnya kenapa jiwa nasionalismenya muncul di hati Koko gitu? Apa karena orang tua Koko dulu apa tentara, patriot gitu? Enggak juga sih ya, panggilan kali ya. Jadi gini, ada berbagai macam pilihan yang bisa kita buat di dunia gitu. Tapi yang nggak bisa kita pilih kan siapa orang tua kita dan di mana kita dilahirkan gitu. Jadi ya saya lahir di Indonesia, lebih tepatnya di Jakarta gitu ya. Pasti ada alasannya nih, kenapa sih Tuhan kasih saya orang tua yang demikian, keluarga yang demikian, dan lahir di Jakarta, kenapa gitu. Apakah hanya untuk happy di Jakarta gitu ya, atau pengen doing something gitu di Jakarta gitu, mau kasih impact gitu. Nah sebenarnya pertanyaan itu muncul ketika saya itu pernah hampir meninggal. Oh ya? Gitu. Iya pernah. Jadi saking kerja keras dan capeknya dan juga sampai paginya dan kerjaannya waktu itu related sama minuman keras, akhirnya mabuk dan tabrakan. Itu zaman Koko berarti pas lagi ngembangin si augmented reality? Yes, pas mau awal 2007 kayaknya itu kejadiannya. Gitu. Terus otomatis kan di perbaringan lah istilahnya, cuma kayak diranjang gitu ya. Terus kayak mikir, gila ya, harusnya gua udah nggak di sini nih, harusnya kayak udah game over nih gitu. Ya. Terus kalau game over, ketemu Tuhan, terus kemudian ditanya-tanya gitu ya soal kehidupan selama ini yang udah dikasih kesempatan sama Tuhan, mau jawab apa gitu. Nyari kesuksesan pribadi, nyari kekayaan pribadi, nyari jabatan, posisi atau apa gitu kan. Gak mungkin Tuhan nanya gitu kan. Pasti Tuhan tanya apa yang udah kamu perbuat demi namaku nih gitu kan. Jadi ya kayak iya ya, kayak saya belum selesai nih, pasti karena ada tujuannya nih. Pasti karena ada kesempatan yang Tuhan berikan lagi nih gitu. Nah makanya itu yang akhirnya jadi mikir, kalau dulu mikirnya untuk aku. Nah kali ini apa yang bisa untuk mereka, untuk banyak orang gitu. Jadi fokusnya udah beda lagi sih. Yeah. Makanya kalau misalnya ditanya kenapa sih kok lebih mikirin untuk orang lain, ya karena memang hidup kita kan bukan cuma untuk diri kita sendiri gitu, tapi gimana bisa buat banyak orang. Nah related sama bisnisnya, sebenarnya kita bersyukur loh, kita nih jadi pengusaha yang solving the problem. Yeah. Karena apa? Lewat solving the problem lah sebenarnya opportunity-nya ada sebenarnya gitu. Jadi kayak lewat bantu orang gitu ya. Bantu orang tuh dalam arti memberi solusi ya. Orang juga dengan senang hati bayar kok gitu. Orang pasti dengan senang hati mengeluarkan duit kok. Dan akhirnya kan jadi bisnis sebenarnya gitu. Saya selalu cari kasih sesederhana ini deh. Di Jakarta kan kompleks ya, macet. Terus juga kemudian banyak jalan-jalan yang kita nggak tahu gitu ya karena Google Map ya kan, itu kan sangat membantu banget. Kita bisa tahu nyampe sana berapa menit, yang macet mana, kita bisa lewat mana. Betul. Gitu ya kalau kita nggak tahu jalan. Itu kan jadi solusi buat saya yang sering keliling-keliling gitu. Kalau suatu saat Google Map monetize gitu ya, kayak bayar deh kalau mau pakai Google Map, saya juga pasti dengan senang hati bayar kok gitu, karena it's solving my problem gitu. Nah demikian juga pengusahaan gitu.
kita solving problem. Satu sisi memang kita bantu mereka supaya masalah mereka selesai. Satu sisi ya kita juga making money dari situ juga kan, gitu. Ya, dan itulah sebenarnya seharusnya bisnis itu ada kan. Betul. Untuk win-win solution kedua belah pihak. Ya. Benar. Ya, memang kadang-kadang yang disayangkan adalah orang yang terlalu pinter marketing kok. Iya. Dia punya prinsip malah bagaimana caranya yang bukan kebutuhan. Iya. Jadi kebutuhan. Yang sesuatu sebenarnya nggak dibutuhin dengan cara marketing dia orang kalau nggak beli itu. Jadi katanya gini, yang hebat itu marketing itu bisa menciptakan masalah. Waduh. Tapi memang kalau dipikir-pikir sih, ya kalau diadu keren gitu ya secara versi dunia ini memang keren sih. Karena dia bisa bikin orang yang nggak butuh jadi butuh. Nggak punya masalah sebelumnya itu dibikin jadi punya masalah terus jadi harus diselesaikan sama barang dia gitu kan. Bener, padahal di Jakarta udah banyak masalah banget nih. Tapi itu fakta ya. Nah kadang-kadang ya sesederhana inilah kok ya. Ini ngomong jujur aja, kita kan Koko sempat bikin konten. Apa masalah yang kamu nemu di Jakarta? Ya aku mau sering komplain adalah kenapa kalau lagi jalan nih, kita tahu nih ini mana jalan bolong, mana jalan bener. Betul. Yang jalan bener yang dibolongin terus dibenerin lagi. Yang jalan bolong gak dibener-benerin. Itu kan salah satu yang kayak, aduh ya ampun gitu. Dan akhirnya proyek-proyek itu yang akhirnya bikin macet juga kan. Iya, gitu. Dan itu gak pernah selesai kok. Gak pernah selesai. Jalan kan panjang banget, dia mau titiknya dimanapun tetap jadi macet. Bener. Ya oknum lah ya yang kayak pengen supaya itu itulah jadi yang artinya kan lucu kan, yang lobang nggak dibenerin, yang tidak berlobang dilobangin. Jadi aduh saya juga nggak ngerti. Ya itulah Jakarta. Kok Oke, perlu ada perubahan sih. Ini menarik nih ya. Karena kita biasanya kedatangan pebisnis. Hari ini kita kedatangan orang yang beyond pebisnis menurutku ya. Karena bisnis itu kan artinya urusan. Betul. Sebenarnya semua orang tuh pebisnis karena semua punya urusan, ya kan. Betul. Tapi ada yang urusannya itu urusan 70 tahun hidup di bumi. Ada yang urusannya itu hidup selama-lamanya. Iya, betul. Nah, ini kamera Koko nih. Pertama, aku mau Koko secara personal ke kamera ini mungkin kurang lebih 30 detik atau 1 menit. Andai kata penonton kita ini ada satu orang aja yang lagi ngalamin fase titik setelah Koko di pembaringan itu. Dia mulai tercelik. Entah gara-gara dia sakit, entah gara-gara dia bangkrut, entah gara-gara dia ditinggal orang yang dia sayang. Terus dia mikir hidup ini buat apa sih? Saya harus ngapain? Dia nggak ada tujuan sama sekali. Betul. Apa yang mau Koko bilang ke dia? Saya percaya setiap orang pasti dilahirkan ada maksud dan tujuannya, ya kan? Tuhan nggak iseng gitu, ciptain manusia. Tuhan juga ciptain manusia juga melihat itu sesuatu yang sangat baik. Gitu. Dan kadang tugasnya si iblis lah ya, yang si jahat inilah yang membuat merasa manusia itu nggak berharga, membuat manusia ini nggak ada nilainya gitu. Padahal kalau kita lihat kita ini loh ciptaan dari berapa juta sperma gitu ya, berapa juta sel sperma dan cuma satu yang jadi gitu, yaitu kita nih sekarang gitu. Artinya apa? Di dalam diri kita tuh udah ada sel pemenang sebenarnya. Di dalam diri kita tuh udah ada punya kemampuan untuk bisa menang gitu. Nah, jadi buat kalian yang lagi down, yang lagi lemah, percayalah, kalian itu berharga di mata Tuhan. Kalian itu bernilai, kalian itu penting gitu. Jangan merasa nggak penting, jangan merasa kalian itu bukan siapa-siapa. Kalian itu diciptakan seturut dengan kehendak Tuhan sebenarnya. Jadi manfaatkan waktu-waktu yang udah Tuhan kasih untuk bisa sesuai dengan hatinya Tuhan gitu. Jadi jangan sampai iblis yang ganggu kalian, jangan sampai kalian merasa kehilangan gambar diri. Jadi yuk gunakan momen-momen ini justru balik lagi ke Tuhan gitu. Gunakan momen-momen ini justru untuk lebih tanya Tuhan lagi, lebih dekat lagi sama Tuhan. Tuhan kenapa sih Tuhan taruh saya di keluarga ini? Tuhan kenapa sih saya alami situasi ini? Tuhan kenapa sih saya harus lewatin proses ini gitu. Biar Tuhan yang kasih jawabannya. Saya nggak tahu jawabannya apa, tapi saya percaya Tuhan punya pesan pribadi buat kalian semua. Dan saya percaya itu pesan yang penting buat kalian dan kontak Tuhan sekarang juga.
Itu. Wow. Hmm. Aku yakin itu akan mengubah manusia yang mendengarnya. Amin, amin. Karena kadang apa ya, kita itu tinggal di dalam dunia yang terlalu banyak informasi, Ya. dunia yang terlalu cepat, jadi ke distract gitu. Ya. Jadi kayak kita punya untuk Tuhan tuh jadi punya prioritas yang kesekian gitu. Ya. Karena Tuhan nanti dulu deh ada ini, Tuhan nanti dulu deh ada itu, Tuhan beresin ini dulu ya. Jadi Tuhan itu jadi yang kesekian Ya. gitu. Padahal kita itu justru harus jadiin Tuhan yang utama dan terutama dulu Ya. gitu. Baru kita beresin yang lain gitu. Jadi makanya kenapa buat kita tuh harusnya Minggu itu hari yang pertama bukan Senin gitu. Minggu itu hari yang pertama. Senin hari yang kedua. Tapi karena kalau orang kerja kan terbalik nih. Wah Senin nih hari yang pertama nih. Makanya kenapa mereka merasa capek. Mereka merasa aduh Senin lagi gitu. Ya. Padahal harusnya Minggu hari yang pertama mereka diisi dulu nih. Betul. Dengan hal-hal baik dan hal-hal rohani gitu. Supaya ya udah hari kedua sampai hari selanjutnya lebih kuat. Udah gitu. full charge ya. Udah Bahkan full charge. aku baru-baru ini menerapkan dan ini bermanfaat buat aku pribadi. Hari itu harusnya dimulai dari sore. Kalau Oke. hari itu dimulai dari petang hingga pagi, Iya, petang iya, hingga pagi, iya. petang hingga pagi. Kalau dimulai dari petang, Iya. karena kadang-kadang kalau kita gagal dalam beristirahat, Iya. kita gagal hidup next day-nya udah Next-nya, berantakan. betul. Nah aku coba, iya ya pantesan aja ya. Selama ini tuh selalu pas mulai hari udah capek karena kurang tidur. Iya. Akhirnya coba kalau tidurnya lebih awal. Lebih awal, Kalau oke. lebih fresh, itu hari itu Beda. jauh lebih baik. Mm-mm. Aku baru oh iya ya, jadi dimulai itu kalau dari petang itu jadi sesuatu yang menarik buat aku pribadi dan itu Benar. sangat membantu. Oke. Menarik. Iya. Istirahat berarti yang paling penting Iya. ya. Take Dan rest. itu yang kadang-kadang seringkali orang yang produktif, Iya. agamis, Iya. produktif, agamis, positif. Iya. Seringkali melalaikan istirahat karena dia pikir saya harus produktif, Iya, saya harus benar. dan segala. Padahal tidur pun itu ibadah. Benar, setuju. Nah, cuman ya hari-hari ini lagi mau coba dan ternyata itu works Iya. very well. Kadang ya ada pemikiran yang kan kayak over glorify kerja keras sampai melupakan istirahat gitu. Ya padahal ya kayak tadi kamu bilang istirahat itu juga penting loh gitu. Itu investasi jangka panjang gitu. Yes. Mesin aja bisa rusak kan kalau dipakai terus. Ada videonya lagi gue. Iya kan? Gue nonton gak di Instagram aku lihat di Reels robot humanoid cuman ngambil packaging itu ya. Iya, iya. Karena dia overwork lebih dari berapa belas jam, Iya, iya. dia tumbang. Robot kok. Iya, iya. Makanya tubuh kita juga butuh istirahat yang butuh dicas ya. Dicasnya juga fisik ya kan perlu dicas, mental perlu dicas, spiritual perlu dicas. 3 itu sih, fisik, mental, spiritual gitu. Ya. Jadi kalau misalnya cuma fisiknya doang dicas gitu ya, mental spiritualnya nggak dicas juga pasti ada yang kurang Ya. gitu. Setuju. Ironinya manusia kadang-kadang kan seperti tadi kau bilang ironinya founders juga ketika kita memulai bisnis ini sebagai founders awalnya tujuannya kan kita pengen ini untuk keluarga, Betul. pengen ini untuk Tuhan, apapun agama kita. Ya at least kalaupun orang itu ateis dia pasti bikin bisnis itu at least buat keluarga lah gitu. Iya, betul. Tapi setelah ada bisnis atau dia udah bekerja sebagai profesional pun justru yang hilang adalah Hilang keluarga dan keluarganya. Tuhannya. Iya, benar. Keluarga dan Tuhannya hilang. Padahal dia awalnya emang dia secara jujur dia nggak ngelakuin ini buat diri dia sendiri. Dia memang buat keluarga. Betul. Dia selalu bekerja keras dengan meninggalkan anak sampai malam sampai besok lagi sampai besok. Iya, Dia selalu bilang ini buat kamu. Iya. Papa kerja ini buat kamu, buat kamu, buat Betul, kamu. Tapi anaknya akhirnya malah hilang. Malah dia selalu dalam hati anaknya kalau bisa pilih mendingan saya hidup miskin tapi papa Benar. di samping gitu kan. Benar. Nah, tapi itu ironinya manusia ketika udah terlalu tua baru nyadar. Iya. Iya, tapi selama ini saya buat apa kalau gitu ya? Nah itu kan gilanya si jahat itu ya. Betul. Ya kita agama apapun paham bahwa ada konsep kejahatan di dunia Betul, ini. Nah betul. kejahatan itulah yang berusaha menghancurkan yang baik dalam diri kita. Betul. Bahkan lewat kesibukan. Betul. Nah ini hari ini panggilan buat para founders. Kadang-kadang perlu kita ngisi pikiran kita. Tentang ilmu bisnis, investasi. Tapi di sisi lain mungkin kita lihat lagi tujuan awal kita melakukan itu semua. Kan kadang-kadang kata Simon Sinek start with why. Iya. Orang mungkin di bisnisnya why yang paling besar itu yang akan membuat dia tetap
ada di situ ketika Betul. bisnis lagi kondisi sulit-sulitnya. Betul. Nah Betul. kalau why-nya itu adalah keluarga katakanlah atau Tuhan. Iya. Kalau misalnya itu selama ini diabaikan, Iya. ya itu udah nggak ada why-nya lagi ya. Nggak lama bisnis rontok juga dia udah ya Iya. udahlah mau ngapain lagi. Emang keluarga juga nggak, udah bukan itu yang diperjuangin sama dia. Setuju, benar. Makanya sebenarnya kalau mereka sibuk, sebenarnya kan karena mereka mengejar yang namanya uang, benar gak? Iya. Iya kan pasti dong, sibuk ngejar uang. Padahal ada yang jauh lebih berharga daripada uang kan, waktu kan sebenarnya, gitu, ya kan. Mau punya berapa ratus triliun pun nggak bisa balikin 1 detik pun kan sebenarnya, gitu. Dan juga mungkin orang juga lupa bahwa yang berharga juga kesehatan kan. Iya. Mau punya banyak uang berapa ratus triliun pun kalau misalnya udah terbaring sakit dokter bilang udah nyerah juga udah susah kan sebenarnya gitu. Jadi kadang konsep yang penting adalah apakah yang jadi prioritas gitu. Kadang terlalu cinta akan uang, makanya orang Alkitab bilang akar dari segala kejahatan Cinta kan akan gitu. uang. Iya kan? Kenapa sih mereka meluangkan waktu sedemikian sibuk? Ya karena cinta akan uang. Uang jadi prioritasnya gitu. Tapi kalau misalnya sebaliknya gitu, kalau prioritasnya keluarga, ya udah gitu ya. Yang penting bisa sama keluarga ya kan. Ya kayak tadi kamu bilang lah ya, kalau dipikir-pikir ya nggak perlu kaya-kaya, tapi dulu sederhana aja, tapi waktu sama keluarga cukup gitu kan. Itu kan priceless sebenarnya gitu. Ya hati-hati aja sama cinta akan uang, karena uang itu menipu kan. Maksudnya dalam arti sangat mudah bikin orang jatuh kan uang sebenarnya. Keserakahan, ketamakan dan lain-lainnya gitu. Ya. Menarik. Nah, terkait tentang mahalnya waktu nih kok ya. Di industri F&B, seringkali tuh kita ketemuin kalau versinya UMK atau UKM sorry. Itu dia yang owner adalah dia yang masak. Benar. Nah, dia hampir sangat sulit untuk jangankan ngomong scale up. Kalau dia sakit aja itu restoran nggak buka kok. Benar. Paling dia ngajarin kalau nggak istrinya anaknya yang masak. Apalagi kalau keturunan Chinese kita lihat ya, kalau toko jual kue tiao nih, udah pasti itu owner nih yang lagi masak tuh. Iya. Nama toko kue tiaonya aja nama dia Namanya itu. dia, betul. Tapi kan ada pebisnis yang akhirnya bisa scaling up. Dia bisa buka cabang. Nggak harus dia yang masak. Betul. Nah, itu dari 8 fundamental aku rasa yang paling pertama itu yang standarisasi rasa. Betul. Aku perlu tips untuk para penonton yang bisnisnya itu terutama F&B yang masih stuck di situ kok. Mereka takut kalau mereka bikin standarisasi rasa nanti ditiru. Berarti nanti dia bisa bawa kabur resepnya. Benar. Kayak gimana sih? Benar. Sebenarnya paling penting sistem ya gitu. Gimana caranya sebenarnya sistem yang bekerja gitu. Jadi makanya kenapa ada orang bilang lu jangan bekerja buat uang, uang yang bekerja buat lu gitu. Kenapa sih orang masih yang kayak kerjain sendiri gitu? Karena mereka takut ya kan, kalau misalnya mereka kalau mereka tutup sehari ya uang nggak masuk. Kalau mereka kasih orang yang kerjain, nanti orang bisa ambil opportunity ya buka sendiri gitu. Karena ya itu mereka belum punya sistem gitu. Makanya itu yang selalu kita bilang gitu. Kayaknya harusnya semua bisa dibuat sistem kok gitu. Memang ada beberapa yang merasa kalau misalnya beda tangan beda rasa, itu pasti gitu. Tapi kita juga bisa melihat bahwa kalau misalnya McD gitu ya, mau kita ke McD negara manapun rasanya sama loh gitu. Karena ya mereka punya sistem gitu. Jadi kalau misalnya ditanya ke saya selalu balikin lagi ke orangnya gitu. Kamu mau bisnisnya sebesar apa? Kalau kamu maunya besar, mau yang seperti McD, ya tentu harus punya sistem dan ada yang harus dikorbankan gitu. Ada yang harus disiapkan. Tapi kalau misalnya enggak kok, saya mah 1-2 cabang cukup ya kan. Terus kemudian saya masak, terus nanti anak saya masak juga nggak apa-apa gitu ya. Saya juga nggak masalah gitu. Karena
balik lagi, setiap orang kan punya batas cukupnya masing-masing gitu. Ya. Saya juga nggak bisa maksain, ibu pokoknya Harus ibu punya harus cabang." punya buka cabang, harus punya sistem gitu ya. Itu kita juga nggak force gitu. Iya. Justru kita kita selalu balik lagi ke foundersnya. Foundersnya impiannya apa sih? Ada yang impian mau sebesar restoran yang punya cabang di mana-mana, ya bagus. Ya. Kalau misalnya foundersnya cuma butuh yang satu cukup deh, yang penting gua hidup damai, tenang, ya itu juga oke gitu ya. Jadi kita selalu balikin ke foundersnya sih, mau sebesar apa gitu. Jadi buat para founders, terutama juga di industri F&B, nggak ada kesalahan kalau memang cuma mau buka 1 cabang, 2 cabang, terusin ke anak, nggak ada salahnya. Tapi nggak ada salahnya juga ketika kita punya ambisi buat punya 100 cabang. Karena dengan buka 100 cabang, kalau per cabang itu bisa hidupin 10 keluarga. Betul. Bisa hire 10 karyawan, bisa hidupin 10 keluarga, 100 cabang itu berarti udah hidupin 1000 keluarga. Betul. Jadi itu pun punya impactnya masing-masing. Cuman kan setiap orang diberi talentanya berbeda-beda. Betul. Mungkin ada yang memang cuma 2, ya udah 2 aja. Iya, betul. Nah, cuman yang jadi teknis yang spesifik adalah, katakanlah kita adalah sebuah restoran. Katakanlah bikin mie. Iya. Berarti yang disebut sistem itu secara sederhana, setidak-tidaknya yang aku tangkap dari Koko adalah, misalkan contoh, berarti itu setiap proses memasaknya menggunakan alat apa, berapa takaran gramasinya, berapa gram, berapa sendok, suhu berapa lama, durasinya berapa menit, itu dicatat. Betul. Nah mungkin kalau kita yang masak kita nggak ngerti catat, ya orang di samping kita yang nyatetin, dia masukin itu, nanti dia biasanya cuma masukin pakai feeling. Dia coba aja. Setelah pakai feeling kita timbang, ternyata feelingnya dia itu 130 gram. Itu yang disistemin. Tapi misalnya ini kan nanti ditiru dong semuanya. Mungkin salah satunya adalah ada bumbu yang sudah diracik. Yang udah tinggal diracik, udah ditaruh di plastik-plastik kecil. Itu yang tinggal dituang. Nah mungkin orang kan gak perlu tahu di dalam itu apa. Itu aja yang dikunci di situ. Jadi inti rasanya, perpaduan rasanya ada di situ. Walaupun kadang-kadang seringkali orang kan bilang gini, tapi kalau tetap aja dia yang masak nilainya tuh 7. Kalau saya yang masak nilainya 10. Ya bisa jadi betul. Tapi kalau nilainya 10 punya 1 cabang sama yang nilainya 7 tapi punya 10-15 cabang. Ya akhirnya orang tetap pilih yang punya orang banyak yang bisa pilih 7 yang 10 cabang. Karena kan buset, ya itu sih ownernya memang yang masak tuh di cabang itu. Cuman jauh banget. Ya udahlah yang deket aja. Di situ kita harus pergi 3 jam masak ke situ. Benar. Ya udahlah di sini aja, rasanya ya mirip-mirip lah. Iya. Saya juga pengen bahas yang pertama memang jangan khawatir, teknologi pangan atau food tech itu semakin maju gitu. Mesin-mesin dan lain-lainnya itu bisa mendukung hal-hal yang tadi ya gitu. Jadi cita rasa, gramasi dan lain-lainnya itu bisa distandarisasi sih sebenarnya. Tapi yang kedua yang saya mau tekankan lebih soal tadi duplikasi, dicuri resep dan lain-lainnya. Resep bisa dicuri gitu ya. Tapi foundersnya kan beda. Eksekutornya beda gitu. Yang jalanin kan beda. Belum tentu resep yang sama dijalanin orang lain itu bisa berhasil gitu. Banyak kok contoh restoran-restoran yang dulu ini chefnya si ini gitu. Dulu chefnya si itu. Tapi ya restorannya juga gak seberkembang yang brand yang di awal gitu kan. Yang dulu chef itu kerja di sana gitu. Karena beda yang ngejalanin gitu. Jadi gak perlu khawatir gitu. Resep semua bisa kok gitu. Ya kan, apalagi kalau chefnya jago, cobain dikit, udah tahu nih caranya gimana gitu. Ya kan, sebenarnya bukan masalah resepnya aja sih, karena it's a holistic kan. Yang paling penting balik lagi, foundersnya seperti apa. Terus yang kedua brand, ya kan. Ketika orang udah tahu brand itu jauh dipercaya, orang lebih prefer brand itu dibanding brand baru walaupun dengan resep yang sama gitu. Jadi jangan khawatir soal resep karena yang paling penting brand and foundersnya sih. Yes. Dan industri F&B itu adalah salah satu industri bisnis yang paling sering tidak menghargai brand. Makanya kalau kita ngomong nasi uduk kebun kacang, kita tuh nggak tahu mana yang nasi uduk kebun kacang. Ya contoh sederhana yang kemarin juga selalu kan konflik begitu. Bakmi Gang Kelinci. Iya benar, di Gang Kelinci itu ada bakmi. Tapi mana yang bakmi Gang Kelinci? Bakmi Gajah Mada gitu kan. Makanya sampai sekarang pun namanya bakmi Gajah Mada, bakmi GM gitu kan. Kalau dia nggak
peduli sama brand, semua orang bingung ini yang mana yang bakminya Gajah Mada, ini Gajah Mada banyak banget bakmi nih. Benar. Dan selalu begitu. Oh ya itu ada makanan enak tuh. Mie yang itu yang pengkolan seberang kuburan. Ya, Itu terlalu sulit. Jadi mungkin selain bikin sistem dalam artinya yang masak itu nggak harus si owner. Yang kedua mulai pikirin brandnya sesederhana. Ada namanya deh gitu dulu deh. Mau tulisannya norak kayak dan segala macam ada namanya dan dihakiin. Seringkali kalau nggak dihakiin juga. Ya misalnya namanya contoh Somai Adit misalnya. Ya Somai Adit. Udah ada Aditnya loh kata dia kan. Masalah kan Aditnya cuma saya. Benar. Kalau kita nggak hakiin terus di samping bikin Somai Adit juga. Terus gimana orang tahunya kan? Sama-sama Somai Adit. Itu kan terjadi ketika contoh yang aku tahu tuh ada bebek goreng Haji Slamet itu ditulis asli. Menurut aku ya, ini aku nggak tahu ini mungkin udah dihakiin. Cuman kalau kita nggak hakiin, terus kita cuma tulis asli. Iya Pak. Yang palsu juga bisa tulis asli, masa ditulis palsu? Waduh, bebek goreng Haji Adit. Palsu nggak mungkin, pasti ditulis asli juga. Oh nggak bisa, saya asli dan satu-satunya. Nggak sama, dia juga bisa bikin begitu. Oh tidak buka cabang di tempat lain, di tempat dia juga tulis gitu, tidak buka cabang di tempat lain. Yang penting tuh dihakiin, karena kalau udah dihakiin, kita punya kemampuan hukum buat nutup atau minta yang contek kita itu ganti namanya dia. Nah itu power yang seenggaknya hari ini kita belajar secara simpel buat industri F&B. Betul, setuju. Dan itu banyak banget case yang merasa branding dan haki itu urusan terakhir gitu. Yang penting bisnis jalan dulu deh gitu. Tapi kan gak ada salahnya sebenarnya kalau kita benar-benar persiapin brand dengan baik dan khususnya haki ya. Banyak case yang setelah besar baru mau didaftarin dan akhirnya ya kalau misalnya tiba-tiba brandnya diambil orang lain dia gampang kalah gitu. Karena kalau di Indonesia kan sistemnya siapa yang ngedaftar dulu itu siapa yang punya hak duluan gitu. Jadi saran saya buat kalian semua, yuk buru-buru daftarin brandnya kalian gitu di Haki. Yes, itu setahu saya ya, itu bisa banyak banget konsultannya. Itu juga harganya cuma sekitar berapa sih 2 jutaan, sejutaan itu sesuatu yang nggak terlalu mahal buat dimulai. Thank you Fox, hari ini kita belajar banyak dari Kopi Tersirer. Saya pikir calon gubernur. Tapi kalau model begini sih ini mah calon keluarga kerajaan sorga. Amin. Tapi kalau bisa bicara silakan, Jakarta gitu ya, gubernur. Kadang saya juga emang gemes sih, ya kan. Kalian juga pasti yang nonton gitu ya, yang tinggal di Jakarta khususnya. Saya aja tadi kan sebelum kesini nih kena macet 2 jam, bayangin. Dan kalau misalnya dilihat lagi lebih dalam juga karena ada beberapa kendaraan yang semeraut istilahnya seenaknya gitu. Ada motor yang lawan arah, putar balik karena putar balik lawan arah akhirnya menghalangi mobil-mobil yang pengen lurus gitu dan akhirnya jadi macet panjang. Saya belum lagi kalau kita bicara nggak cuma sekedar semeraut jalanan, tata kota gitu ya, polusi. Ya kan kita kan khawatir banget sebenarnya kayak aduh ini udara nih nggak sehat. Kayak setiap hari kita isep racun loh gitu dan kita nggak usah mikirin kita deh, mikirin anak kita deh gitu yang setiap hari keluar ya kan. Apalagi kalau yang nggak beruntung yang setiap hari itu harus naik sepeda, naik motor, kendaraan umum gitu. Yang mereka setiap hari loh. Dan itu mereka anak-anak yang generasi selanjutnya loh gitu. Terus kemudian polusi nggak kita cuma bicara polusi udara loh, polusi air ya kan. Berapa banyak yang kali-kali yang tercemar, sungai-sungai dan lain-lainnya. Banyak hal yang kayaknya kita nih sebagai warga Jakarta kan resah juga. Pengen banget sih sebenarnya kayak Jakarta nih lebih baik. Kepengen gak sih Jakarta jadi kayak benar-benar kota besar yang nyaman buat warganya. Yang kayak kita harapannya bisa kayak di Singapura, di Tokyo gitu ya. Yang enak banget hidup di sana gitu. Tapi balik lagi ya, semoga kita ini gak cuma sekedar cuma ngeluh-ngeluh doang, let's do something aja dari diri kita sendiri gitu. Jadi makanya buat teman-teman Fox yang nonton ini, mulai aja dari diri kita sendiri supaya kita bisa buat Jakarta lebih baik aja yuk sama-sama gitu. Karena ini kota kita di mana kita tinggal, Tuhan kasih kita lahir di sini, opportunity untuk bekerja dan besar di sini. Let's do something for better Jakarta aja sih. Yes, usahakanlah kesejahteraan di mana kamu ditempatkan di situ ya. Amin. Yes. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye Fox.